Terus menurut kamu, apa yang kamu lakuin barusan tuh benar? Kejora, kamu tuh punya suami. Nggak bisa izin dulu sama aku. Robi. Robi tolong lepas Robi. Saya sudah menemukan anak kamu. Di mana? Ada di sebuah hutan, dekat dengan markas pengamen. Kamu tahu dari mana, Robi? Kalau ibu menderita tumor ganas di rahimnya, Pak. Ya Allah, jagain papa dan mamaku ya Allah. Jangan sampai papa sama mama aku bisa gigit sama penjahat ya Allah. Nanti mohon ya Allah, kabulkan permintaan Andi. Andi mau ketemu sama papa sama mama. Amin. Aldi. Aldi. Bapak akan tolong Aldi. Kamu bertahan. Dit, kamu kenapa, Dit? Bapak. Kamu. Aduh, Dit gigu lagi. Aldi. Aldi. Di depan ada mobil Kejora. Berarti dia nginep di sini dong. Sama siapa ya? Sendiri? Atau sama Adit? Mbak, Iya, Mas. mobil orange yang di sana, Mbak, yang parkir depan lobi itu Mbak tahu punya siapa? Itu pemiliknya perempuan, Mas. Namanya Mbak Kejora. Dia tamu di sini. Dia sama siapa ya, Mbak, kesini? Dia tadi abis check-in pergi sama cowok. Naik satu mobil. Ciri-ciri cowoknya gimana ya, Mbak? Orangnya tinggi, kulitnya putih seperti Masnya. Pasti Adit. Mbak, makasih ya, Mbak ya. Iya, Mas, sama-sama. Alhamdulillah ada nelfon. Berarti aku bisa kabarin kalau aku di sini. Raka. Oh ya Allah, aku belum minta izin lagi sama Raka kalau aku mau cari Aldi. Kok di reject sih? Aduh. Tuh, ada Adit lagi. Lupa aja deh. Ya, mati HP-nya. Aduh, ya Allah, semoga Raka gak mikir aneh-aneh deh. Mbak. Dekat sini memangnya ada hutan, Mbak? Oh iya, ada deket dari sini. Ke arah mana ya, Mbak ya? Dari gerbang, belok kanan, lurus ikutin jalannya, Mas. Nanti lurus aja. Iya, benar. Ya, makasih banyak ya, Mbak ya. Iya, Mas, sama-sama. Mereka berdua di mana sih? Lagian ngapain sih kok mereka kesini?
Kemana ya? Ah! 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 Untung aku nggak jatuh. Ya Allah. Kejora. Kejora. Dit, alhamdulillah udah pagi. Aku udah bisa cari anak aku sekarang. Aku bisa cari bantuan. Kejora. Jangan tinggalkan aku. Aku mohon sama kamu, Kejora. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku sayang sama kamu, Kejora. Kenapa kamu menikah sama temanku sendiri? Kenapa kamu menikah dengan Raka? Maafin aku, Dit. Kamu harus tahu, aku terpaksa menikah sama Raka. Supaya kamu bisa terbebas dari tuduhan pembunuhannya Bu Wati. Dan supaya kamu bisa bebas dari penjara. Semoga nanti kamu tahu yang sebenarnya dan gak benci sama aku, Dit. Alhamdulillah, udah gak panas. Dit. Alhamdulillah kamu udah sadar. Dit. Malah aku sakit sekali. Iya, aku tahu. Kejora, kamu kenapa ada di sini? Dit, pelan-pelan, Dit. Kamu tuh masih luka-luka. Aldi mana? Aldi. Dit, Adit jangan berdiri dulu, Dit. Kaki kamu masih sakit, kaki kamu. Bagaimana keadaan Aldi? Tenang. Biar aku ceritain ya. Kamu tuh semalam jatuh ke jurang karena kamu berantem sama preman. Kita udah kasih duit 300 juta itu ke mereka, tapi mereka nggak balikin Aldi, Dit. Sekarang Aldi aku nggak tahu di mana. Kita harus cari Aldi lagi, Dit. Kita harus cari Aldi lagi. Aku harus selamatin Aldi. Aku harus selamatin anak kita. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama Aldi. Aku juga nggak mau, Dit. Aku nggak mau. Pelan-pelan. Adit. Aku bisa. Aku masih kuat. Kejora, terima kasih ya, karena kamu sudah mau nolong aku. Iya, Dit. Siapa lagi kalau bukan aku yang nolong kamu? Apa? Gimana ya keadaan Kejora dan Adit? Apa mereka baik-baik aja? Mereka di mana ya? Dit, udah, aku pegangin aja lah. Ngapain kamu di sini sama Adit? Aku di sini sama Adit itu mau nyari Aldi. Terus menurut kamu, apa yang kamu lakuin barusan tuh benar? Kejora, kamu tuh punya suami.
Nggak bisa izin dulu sama aku? Iya, aku minta maaf soal itu, Raka. Tapi kamu nggak perlu kasar sama Adit. Kejora, aku tuh manusia biasa. Aku punya perasaan, punya rasa cemburu. Apa itu salah? Aku bilang sekali lagi sama kamu ya, Raka. Aku sama Adit itu nggak ngapa-ngapain. Adit semalam jatuh ke jurang dan aku bantuin Adit. Kita itu habis kasih duit 300 juta sama orang yang udah nyulik Aldi. Tapi preman itu bawa kabur Aldi lagi sekarang. Kejora nggak salah. Raka, aku minta tolong sama kamu. Kita harus bawa Adit ke rumah sakit. Nggak usah, Kejora. Aku akan bawa Adit ke penginapan. Nanti aku telepon dokter. Yaudah, sekarang kita bantu Adit dulu deh. Udah nggak apa-apa. Aku bisa jalan sendiri. Enggak. Udah nggak apa-apa. Kejora, kamu ikut aku naik mobil ya. Untuk mobil kamu, aku akan suruh orang-orang aku untuk bawa ke penginapan. Mau pindah ke belakang kamu, Kejora? Maksud kamu apa sih, Raka? Kamu khawatir banget kan sama Adit? Udah ke belakang aja. Udah di sana, pindah ke belakang. Raka, aku wajar dong khawatir sama Adit. Dia luka-luka kayak gitu karena nyelamatin anak aku. Kenapa kamu jadi kayak gini banget sih? Kayaknya Aditya tuh penting banget ya buat kamu. Aku nih suami kamu. Kamu hargai aku dong. Hargain apa sih maksud kamu? Kamu jangan kayak anak kecil gini deh. Udah. Kalian nggak usah bertengkar. Mending aku yang turun di sini. Aku nggak enak sama kalian. Kalau kamu turun, aku juga turun. Aku nggak bakal biarin kamu jalan sendiri. Aku bakal anterin kamu ke rumah sakit terdekat. Enggak. Kalian lanjutin aja. Aku nggak nyaman kondisi kayak seperti ini. Lu nggak usah turun. Kalau lu turun, lu kenapa-napa, bagaimana? Sebenarnya, apa yang Kejora dan Adit lakuin semalam? Apa mereka merencanakan sesuatu agar mereka bisa bersama lagi? Raka salah paham sama aku dan Adit. Seharusnya Raka bisa ngerti posisi aku sekarang. Seandainya waktu bisa berputar kembali, saat aku bisa bersama dengan Kejora, pasti keadaannya nggak serumit ini. Aldi bagaimana? Seharusnya kemarin itu kita bisa bawa pulang Aldi. Tapi aku sama Adit ditipu. Mereka bisa bawa kabur uangnya, kita malah dicelakain, dan Aldinya nggak nyampe ke tangan kita. Kejora, kamu tenang aja ya. Aku akan cari Aldi untuk kamu. Makasih ya, Raka. Lina, sini deh. Sini. Ada apa sih, Ma? Mama tuh khawatir kalau si Robi tuh kok makin sehat ya. Kok Mama malah khawatir sih? Mama harusnya seneng dong kalau Robi sehat, berarti nanti dia bisa nemenin aku ke dokter kandungan. Bukan itu masalahnya. Mama takut aja kalau dia kasar lagi sama kamu. Ma, Mama tahu nggak? Tadi malam Robi tuh perlakuin aku dengan baik banget. Ya semoga aja dengan kehadiran anak ini bisa ngeluluhin hatinya Robi, ya kan? Ya mudah-mudahan deh bayi itu bisa jadi pengikat agar kamu bisa dapat hartanya Robi. Terserah Mama aja deh. Sayang, kamu nanti siang anterin aku ke dokter ya? Hari ini jadwal pemeriksaannya? Iya. Kamu bisa kan? Pasti bisa lah. Saya juga mau lihat gimana kondisi anak kita. Makasih ya.
Linda, hari ini Nenek mau masak apa? Nenek mau masak makanan yang Fajar suka banget, biar Fajar makannya banyak. Emang selama ini aku makannya nggak banyak, Linda? Enggak sih, tapi Nenek kenapa? Nenek sakit ya? Ya Allah, Ibu kenapa, Bu? Suster, aku pinjam handphonenya dong. Halo, iya? Kenapa Nani? Papi, tolongin Nenek, Papi. Coba teleponnya kasih Mbak Nani. Halo? Iya, Pak. Nani, istri saya kenapa? Apa yang terjadi? Kalian di mana ini? Ini, Pak, ini jalan dekat rumah. Tadi kita habis belanja sayur, tiba-tiba Ibu kesakitan di bagian perutnya. Gini. Saya nggak mungkin ke sana. Kamu tolong cari orang, siapa aja di sana yang bisa nolong untuk bawa ke rumah sakit. Nanti kita ketemu di rumah sakit. Kalau saya ke sana kejauhan, ya? Baik, Pak, baik. Bu, bangun, Bu. Fajar, kamu cari bantuan ya. Minta tolong ke orang-orang. Cepetan. Ya Allah, Ibu. Tolong! Bagaimana, Dok? Keadaan pasien baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya sarankan pasien istirahat yang cukup. Nggak perlu dibawa ke rumah sakit kan, Dok? Tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Karena dengan istirahat yang cukup, pasien kondisinya akan membaik. Baik, kalau begitu saya permisi. Makasih ya, Dok. Kamu dengar sendiri kan dokter ngomong apa. Aditya tuh nggak apa-apa. Jadi kamu nggak perlu khawatir banget. Raka, ini bukan soal Adit. Ini soal Aldi. Aku belum ketemu sama Aldi. Aku tetap harus cari Aldi sekarang. Aku nggak boleh nyerah. Kejora, mending kamu juga istirahat. Dit, aku nggak bisa buang-buang waktu kayak gini, Dit. Aku harus cari Aldi. Kalau gitu, aku juga ikut. Dit, lu tuh lagi sakit. Kalau lu ikut, lu kenapa-napa, kita juga yang repot. Nah, sekarang giliran gua bantu Kejora untuk cari Aldi. Kejora, aku akan bantu kamu cari Aldi. Karena aku anggap Aldi itu seperti anakku sendiri. Yuk. Ayo. Papi. Bapak. Iya, sayang. Mas. Sayang, udah. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Istri Bapak harus secepatnya diopsi, Pak. Karena untuk mengetahui kalau tumor ini ganas atau tidak, Pak. Lakukan saja yang terbaik menurut dokter. Saya ikut aja kok, Dok. Baiklah, Pak. Saya akan menyiapkan sesuatunya. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Aku khawatir banget sama kondisi kamu, sayang. Aku nggak apa-apa, Mas. Biopsi sekarang ya. Biar kita nggak nerka-nerka lagi. Tumornya bahaya atau enggak. Sekarang. Ya. Nani, kamu bawa Fajar ke kantin aja dulu. Ya, nanti saya susul ya. Siap, Pak. Ayo, Fajar. Aku masih nggak habis pikir. Kenapa kamu bisa kena tumor ganas? penyakit ini kan datangnya dari Allah, Mas. Aku sendiri juga nggak tahu kenapa Allah kasih penyakit ini sama aku. Semoga Allah juga yang mengangkat penyakitmu dengan cepat ya. Amin, Mas. Robi.
Robi tolong lepas Robi. Saya kasihan sama kamu. Dan saya ngelakuin ini semua supaya kamu bisa melupakan dendam kamu sama keluarga saya. Saya akan balas semua kebaikan kamu ke saya. Asal kamu bantu saya pulih. Oke, saya akan bantu kamu sampai pulih. Tapi kamu harus lupain semua dendam kamu sama keluarga saya, Agung Suprata. Maaf Pak. Robi jadi seperti itu ya? Malah bagus Mas. Itu tandanya dia sudah lupa dendamnya sama kamu. Hah? Tetap aja aneh. Iya, ayo. Dok, itu suara jantungnya? Iya, itu suara detak jantung janin ibu. Terus usianya berapa, Dok? Usianya sudah 6 minggu. Robi, kamu dengar kan suara detak jantungnya? Alina, saya harus pergi. Kamu urus sendiri ya. Kamu mau kemana? Ada urusan. Ya terus kalau kamu pergi, aku pulangnya gimana? Naik taksi. Robi! Kenapa sih Robi sikapnya berubah kayak gini? Saya harus ketemu dengan Kejora dan bicara soal Aldi. Saya harus tepati janji. Permisi, Mbak. Saya mau ketemu sama Ibu Kejora, ada? Maaf Pak, Bu Kejoranya dari kemarin tidak datang ke kantor. Kemana ya? Maaf Pak, saya tidak tahu. Oke, makasih ya. Halo, Kejora. Kamu di mana? Cipanas. Aldi juga di sana. Oke, ya. Sebetulnya aku nggak rela melepaskan kedudukanku ini. Tapi karena Robi udah sembuh, mau nggak mau aku harus lepaskan juga. Robi, saya senang kamu udah sembuh. Silakan Papa pindah ruangan. Ruangan ini mau saya pakai. Masuk. Saya punya tugas untuk kalian. Saya pengen kalian temukan anaknya Kejora. Bagaimanapun caranya, saya nggak peduli. Pokoknya harus ketemu. Oke? Siap, Bos. Kasih tahu saya progresnya. Baik, Bos. Dasar suami gak peka, gak perhatian. Tega banget sama istrinya. Kenapa sih sayang? Kamu kenapa, Lina? Robi, Ma. Dia bukannya seneng denger detak jantung anaknya, dia malah pergi. Hah? Pergi? Dan aku disuruh ngurus semuanya sendiri, Ma. Tau gitu aku ke rumah sakit sama Mama aja. Dia bilang gak mau kemana? Aku gak ngerti deh sama dia. Kadang dia tuh seneng banget kalau aku hamil. Tapi kadang dia tuh cuek banget sama aku.
Udah dong sayang, jangan nangis ya. Kasihan tuh bayi kamu. Mungkin Robi ada kesibukan. Dia kan gini, pengusaha. Pasti sibuk deh. Ya, tapi nggak harus sampai ninggalin aku di rumah sakit sendirian kan, Ma? Tadi di sana aku juga ketemu sama Tante Wila dan Papa. Maksud aku, Om Agung. Terus Robi anehnya sempet mau nyakitin Om Agung, tapi malah nggak jadi, Ma. Dan kayaknya Tante Wila juga lagi sakit parah. Sakit parah? Sakit apa? Aku juga nggak tahu, Ma. Kita tanya mereka. Oke, ayo kita ke sana. Saya mau tanya, Bang. Ada yang lihat anak ininya, Kak? Ya, gue pernah lihat. Di mana? Udah pergi lah sana. Udah, gak usah pakai kekerasan. Terus mau lo apa? Mang, saya nggak biasa main receh. Ayo, ikut gue. Ayo. Apa? Kalian benar pengen tahu tempatnya? Di mana tempatnya? Tambahin dulu fulusnya. Wajar juga lo. Lo berani lo sama gue, hah? Stop. Nih, buat lo. Nih. Ini baru. Sekarang tunjukin tempatnya di mana. Jangan sampai kesebaran gua habis. Itu tempatnya. Sekarang urusan kita udah kelar ya. Gue cabut. Ayo bro. Ya, bagaimana? Halo bos. Kami berhasil menemukan tempat anaknya Kejora, bos. Di mana? Di tengah hutan, bos. Oke. Kalian standby dulu aja di sana, ya. Siap, bos. Gimana? Ada kabar soal Aldi? Ya, Robi. Kejora, saya sudah menemukan anak kamu. Di mana? Ada di sebuah hutan, dekat dengan markas pengamen. Kamu tahu dari mana, Robi? Kamu nggak perlu tahu, saya tahu dari mana. Yang pasti, saya akan nepati janji saya ke kamu. Karena kamu sudah menolong saya dan membuat saya pulih. Ya, makasih, Robi. Kamu jangan sungkan-sungkan. Kalau kamu perlu bantuan, telepon saya. Iya. Sekali lagi makasih ya. Yaudah kita cari ke sana sekarang. Ya. Mau cari Aldi. Dit, kamu tuh masih belum pulih, Dit. Dit, lu lagi sakit, Dit, lu. Udah, kalian diam aja. Aldi itu anak kandung gue. Gue nggak bisa sambil tiduran. Lalu anak gue dalam bahaya. Gue harus cari dia. Dit, tunggu. Dit, kamu tuh jangan maksain diri kayak gini dong, Dit. Kejora, aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidupku. Aku sudah kehilangan cintaku. Dan sekarang, aku nggak mau kehilangan anakku. Di mana ya bedengnya? Tuh, ayo Kejora, aku bantu. Ayo. Di hutan sebelah mana sih Kejora? Aku telepon Robi dulu deh.
Ini nggak ada sinyal lagi. Yaudah, Raka, kita mencar aja. Enggak. Aku nggak mau kamu sendirian ya. Aduh, Raka, kita nggak punya waktu. Kita harus mencar sekarang, ya. Aduh. Ya udah deh. Yaudah kamu kesana. Aku kesana ya. Yaudah, hati-hati ya. Mas. Ya. Kamu kenapa? Kamu masih nanya aja. Aku nggak tenang nungguin hasil biopsinya. Jadi gimana hasil biopsinya, dokter? Hasil dari biopsi dinyatakan kalau ibu menderita tumor ganas di rahimnya, Pak. Dan harus cepat diangkat, Pak. Ya Allah. Dan sepertinya ibu harus mengikuti serangkaian kemoterapi agar tumor itu tidak membesar, Pak. Kalau begitu, saya permisi ya, Bu, Pak. Ya, sayang. Mas, aku minta kamu harus kuat ya, Mas. Kamu itu sumber kekuatan aku, Mas. Enggak, aku enggak kuat. Aku enggak kuat. Tolong kuat buat aku, Mas. Itu dia. Aldi, di mana kamu, Nah? Jangan Aldi di sini. Aldi! 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 Bangun, Nah! Aldi! Bangun, Nah! Aldi! 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 Berani-beraninya lu ya. Apa? Ya. Papa? 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 Woi, jangan deh. Woi. Berani juga lu di sini. Karena lu udah buat anak gue jadi pengamen dan anak jalanan. Jadi mau lu apa? Lepasin anak gue. Lu mau dilepasin? Lu kalau mau pukul gue silahkan. Lu mau keroyok gue silahkan. Tapi anak itu
Lu harus lepasin. Oh, begitu mau lu? Oke. Ayo semua, serang dia. Ayo. Ayo bangun. Butuh kalian semua. Ayo bangun, bangun. Woi, kejar, jangan lari, pung dia. Jangan lu. Bos, di mana dia, Bos? Itu dia, kejar, ayo cepat. Ya, Bos. Woi, jangan lari dulu. Woi, jangan lari dulu. Kemana larinya? Ayo, cepat. Wah! Jangan lu. Woi, mana sih larinya? Woi, mana larinya? Woi. Lari kemana lagi nih? Berani ganggu anak gue. Nyawa pun berani gue jual. Ini dia. Dari kemana lu? Gua dilawan. Mama. Mana tuh? Papa. Tangan aku. Ah, itu dia anaknya yang bikin saya babak belur begini. Jangan lari lo. Jangan lari lo. Bang. Aduh. Ini dia. Diam lo. Diam lo. Ali sayang, ayo kita pergi dari sini ya. Raka mana sih kok lama banget? Mama. Aldi, sayang. Ya Allah, Aldi. Oh, Aldi. Oh,
kangen banget sama kamu, Aldi. Aku juga kangen mama. Aldi, alhamdulillah kamu selamat, sayang. Ma, aku nggak mau sama mama lagi. Enggak, sayang, kamu akan bisa sama mama lagi ya. Enggak akan, sayang. Raka, makasih banyak ya. Kamu udah nyelamatin Aldi dan bawa Aldi lagi ke aku. Iya, Kejora, sama-sama. Aldi, sekarang kita ke penginapan. Nanti Om Raka akan beli Aldi baju, celana, sepatu juga yang baru ya. Ya udah, yuk. Ayo, sayang, kita pulang ya. Kejora, kasih tahu Adit ya kalau Aldi udah ketemu. Ya, nanti aku kasih tahu. Aldi, maafkan Papa. Papa juga udah berusaha untuk menolong kamu, nak. Papa sampai luka-luka begini juga demi menolong kamu. Maafkan Papa. Kalau Papa nggak bisa sehebat Om Raka yang bisa bawa kamu kembali ke mama kamu. Aldi, sayang, kamu mau makan apa sekarang? Kamu pasti lagi lapar kan? Lagi pengen makan sesuatu gitu nggak? Pasti kamu pas kemarin kamu nggak makan apa-apa ya, nggak makan enak ya kan? Tadi aku lihat Papa luka-luka. Papa dari mana ya? Aldi, kamu kok diem aja sih nggak jawab pertanyaan mama? Kamu mau makan apa, sayang? Aldi kenapa kok bengong aja? Mamanya nanya tuh barusan tuh. Aldi, kamu kenapa, sayang? Aldi mikirin apa? Ada apa-apa, Om? Terus Aldi kenapa bengong? Aku lagi mikirin Papa. Papa kenapa, sayang? Tadi aku lihat Papa luka. Ma, bantuin obatin Papa. Sayang, Papa Adit itu udah dewasa, udah gede. Kalau Papa Adit luka-luka, pasti Papa Adit bisa nyembuhin lukanya sendiri. Kita makan aja ya, sayang. Yuk. Enggak, aku nggak mau makan. Aku maunya Mama nyapin Papa. Ma, kasihan Papa. Obatin Papa ya, Ma. Maaf ya, Dit. Aku juga prihatin banget sama keadaan kamu tadi. Tapi aku gak bisa bantu kamu. Kamu tahu aku sekarang udah jadi istrinya Raka. Aku gak enak sama dia. Aku mau, Ma, obatin Papa. Aku tahu, kamu lagi mikirin Adit juga kan, Kejora? Kamu nolak permintaan Aldi karena gak enak sama aku. Aku gak boleh egois. Kejora, kamu obatin Adit aja. Gak usah, Raka. Adit juga pasti udah telepon dokter untuk ngobatin lukanya dia. Kalau ternyata belum, gimana? Dan kalau ternyata lukanya tambah parah, itu bagaimana? Ya udah, nggak usah mikir kelamaan. Obatin sekarang, sebelum terlambat. Aku percaya kok sama kamu. Makasih, Om Raka. Ma, kita ke kamar Papa yuk. Ya udah, Aldi obatin sekarang ya, papanya ya.
Udah lagi, ayo buruan. Iya, makasih Raka, kamu udah percaya sama aku. Nanti setelah aku selesai obatin Adit, aku langsung balik ke sini kok, ya. Bisa? Yuk, ketemu Papa. Siapa sih? Masuk. Ayo bang, Mama. Iya sayang, iya. Pak, Ngapain kalian datang ke sini? Dit, Aldi nggak bisa tidur mikirin kamu, khawatir sama keadaan kamu. Aldi, lihat papa, ya. Papa baik-baik aja. Jadi Aldi nggak usah takut. Sebaiknya Aldi istirahat. Kejora, kamu juga istirahat. Kalian pasti capek kan? aku nggak capek, Pak. Ayo dong, Pak, diobatin. Nggak apa-apa, nak. Beneran. Papa baik-baik aja. Ya agak sedikit sakit, tapi nanti kalau misalnya papa udah tidur, pasti udah sembuh. Dit, udah turutin aja. Kalau nggak turutin nanti Aldi nggak bisa tidur loh. Ya? Aku obatin aja ya luka kamu. Ayo dong, Pak, diobatin. Ya udah. Udah kamu rebahan dulu, aku ambil dulu kompresannya ya. Iya. Ntar ya. Ntar ya sayang ya. Aduh, ya Allah. Udah, papa baik-baik aja. Jangan sedih dong mukanya. Papa senang. Kamu baik-baik aja. Sayang, sini duduk. Kamu kompres papa dulu. Maaf ya, Dit. Ya Allah, aku sangat bahagia. Senang banget aku bisa bersama Aldi dan juga Kejora. Ini seperti liburan keluarga. Ya Allah, andai aku bisa seperti ini terus dengan mereka, pasti hidupku sempurna banget. Kita pasti akan jadi keluarga yang bahagia. Maaf. Biar aku aja. Dit, luka kamu masih banyak ini, aku harus kompres dulu sebentar. Iya, aku bisa sendiri Kejora. Iya, biar aku bantu aja ya. Iya, biar aku sendiri, nggak apa-apa kok. Dit, udah di Udah, biar aku Dit, sendiri. biar aku aja. Dit. Sudahlah, Dit. Kamu nggak usah berharap banyak. Kejora tidak mencintai kamu. Dia sudah memilih Raka, dan dia sudah menikah dengan Raka. Jadi kamu harus ikhlas. Biar aku aja. Aku lebih baik pergi dari sini. Aldi mending istirahat ya, sayang ya. Sama mama ya, udah malam. Ya, nanti ketemu sama papa lagi. Aku mau di sini aja. Aku mau mincitin Papa. Papa kasihan. Sayang, Papa Aditnya kan masih sakit ya. Mendingan kita tidur di kamar mama aja ya. Mama yang ini, aku mau di sini ya. Sayang, Papa Adit lagi gak enak badan. Jangan digangguin dulu. Mendingan Ali tidurnya sama mama aja ya malam ini, ya. Papa kasihan, Ma, sendirian. Gak ada yang ngurusin. Boleh ya, Ma? Aldi,
Papa baik-baik aja sayang. Malam ini Aldi tidur sama Mama ya. Kan juga ada Om Raka di sana. Nggak mau Pak, aku main di sini. Ya udah, gini sayang. Kamu boleh tidur sama papa malam ini, tapi janji sama mama kamu gak boleh nakal ya. Kasihan papa Aditnya kan masih sakit ya. Ya Mak. Ya udah, kamu boleh bobo di sini ya. Gak apa-apa ya, Dit. Makasih ya Kejora. Karena kamu mau kasih kesempatan aku sama anakku. Iya. Ya udah. Oh ya, satu lagi. Aku minta tolong jangan kamu batasin aku ketemu sama Aldi. Karena dia juga anak aku. Iya, kamu tenang aja. Ya udah, mama ke kamar ya. Kamu di sini sama papa Adit ya. Au. Udah sayang. Au, aduh. Aku jagoan. Sama papa yang mau tidurnya ya? Kejora lagi ngapain ya di kamar Adit? Cuma ngobatin doang kan? Raka. Iya. Maaf ya aku lama. Nggak apa-apa. Gimana, Adit? Ya udah lumayan mendingan sih tadi aku lihat. Soalnya Aldi juga kan tidur di kamarnya Adit sekarang. Dan lukanya Adit juga ringan kok. Jadi paling besok udah selesai, udah sembuh lagi. Tapi kita jadi harus bermalam di sini Raka, karena Aldi tidur sama Adit. Gak apa-apa. Nggak apa-apa Kejora. Aku juga pengen kita nginep lagi di sini karena pasti kan Aldi capek banget. Ya udah, kamu tidur lah. Raka, udah kamu gak usah tidur di lantai, tidur di sini aja. Serius kamu Kejora? Iya, aku serius. Ya udah, sini, tidur sini aja. Ayo. Raka, makasih ya. Kamu udah bantuin aku cari Aldi. Aku akan lakuin apa aja buat kamu. Kamu serius Kejora? Iya Raka. Aldi itu sangat berarti buat aku. Kamu cantik banget Kejora. Malam ini kamu akan jadi istriku seutuhnya. Aku bahagia banget. Ini sudah jadi takdirku. Aku sudah menikah sama Raka. Dan sudah seharusnya aku menunaikan kewajibanku sebagai seorang istri. Aku harus melayani suamiku dan jadi istri yang baik buat Raka.